Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sofia Latif, Esperat, salah satu dokter pendidik klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Saat ini kami akan memperagakan mengenai bedside teaching dan 1 minute preceptor, di mana merupakan salah satu aktivitas pembelajaran pada workplace learning di tahap pendidikan klinik. Assalamualaikum dok. Ya, salam. Assalamualaikum. Salam, silakan. Kami MPPD Radiologi dok yang bertugas pada hari ini dok. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Mapalawa dok. Kalau saya Melinia dok dari minggu 2 bersama teman saya Fikri dok. Kalau Rizky minggu berapa? Saya minggu 3 dok. Minggu 3. Oh ya. Kenapa? Untuk hari ini dok ada pemeriksaan radiologi yang telah diambil kemarin Ya. yang akan dibacakan hari ini dok hasilnya. Ya. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan foto toraks dok. Pemeriksaan foto toraks. Ya. Bagaimana pasiennya? Kami dok, pasiennya atas nama Tuan Nasar dok, umurnya 53 tahun dok. Ya. Pasien ini mengeluhkan batuk dok sejak 1 bulan yang lalu dok. Batuknya ini memberat 1 minggu terakhir dok. Ya. Batuknya juga bercampur dengan darah dok. Ya. Terus memiliki juga riwayat sesak napas dok dan demam. Dan pasien juga memiliki riwayat berkeringat saat malam hari dok. Ya. Dan terdapat juga riwayat penurunan berat badan dan pasien memiliki riwayat penyakit DM dok. Untuk pemeriksaan radiologinya dok, Ya. pasien baru pertama kali untuk melakukannya dok. Oh ya. Jadi pasien baru datang pertama kali ke radiologi, ya? Iya. Nah, mana pemeriksaan fotonya? Coba kita lihat. Lebih dok. Nah, ini adalah pemeriksaan foto dari pasien yang tadi diceritakan riwayat klinisnya oleh Fitra ya. Kemudian apa yang kalian lihat dari pemeriksaan foto ini? Tapi dok saya mau izin Ya. untuk foto toraks ini dok kita bisa melihat adanya bercak infiltrat dok dari lobus superior sampai lobus inferior pada kedua lapangan paru bilateral serta jantung atau kor dan aortanya dok normal dan sinus diafragma normal, tulang-tulang ini tampak intak dok serta soft tisunya homogen atau normal dok. Ya, jadi ini adalah foto toraks dari pasien. Jadi sebentar pasien akan datang mengambil hasil, kemudian nanti kita akan menjelaskan kepada pasien apa yang kita dapatkan pada foto toraksnya. Nah, setelah itu saya akan berkomunikasi dengan pasien, apakah pasien bersedia kalau misal salah satu dari kalian yang melakukan interpretasi terhadap foto toraksnya. Ya, jadi sebentar dijelaskan kepada pasien. Oke, baik, kita panggil pasiennya ya. Fitri bisa panggil pasiennya? Pak Nasar silakan masuk. Silakan duduk. Pak Nasar, silakan duduk. Makasih dok. Apa kabar Pak Nasar? Ya, perkenalkan saya Dr. Sofi yang dokter radiologi yang bertugas pada rumah sakit ini. Saya bersama dengan 3 dokter muda saya. Pada hari ini kami bertugas untuk menjelaskan kepada Bapak terkait pemeriksaan radiologi yang Bapak jalani kemarin. Ya, hasilnya sudah ada Pak ya. Nah, apakah boleh salah satu dari dokter muda ini yang menjelaskan kepada Bapak terkait hasilnya? Ya, boleh ya. Ya, baik, saya persilahkan siapa yang akan menjelaskan? Kami dok saya Ya, silakan. Kami Pak, perkenalkan saya Muhammad Rifki Mapalawa, MPPD Radiologi yang akan menjelaskan interpretasi pada foto Bapak ini. Jadi pada foto dadanya Bapak ini terdapat bercak-bercak dari dari atas sampai bawah, serta jantung dan pembuluh darahnya Bapak ini normal dan tulang-tulang Bapak ini juga normal. Kemungkinan diagnosa Bapak ini Bapak mengidap TB paru, tuberkulosa paru. Habis itu? Iya. Jadi Pak Nasar, sebagaimana tadi Dokter Muda Rifki sudah menjelaskan bahwa dari foto dadanya Bapak ini foto dadanya Bapak ya. Di foto dadanya Bapak, paru-parunya Bapak ini tidak normal lagi. Ya, ada bercak-bercak, ada juga garis-garis fibrotik yang dari lapangan
daerah atas sampai ke daerah bawah. Jadi ini cukup luas Pak sakitnya. Kemudian jantung, pembuluh darahnya Bapak baik, kemudian tulang-tulangnya baik. Nah, kemudian tadi ada yang sedikit terlewatkan oleh Dokter Muda Rifki bahwa di lapangan bawah paru kanan Bapak ini itu ada udara bebas yang seharusnya tidak ada di situ. Ya, itu kita sebut dengan pneumotoraks ya, itu yang kita sebut dengan pneumotoraks. Nah, pneumotoraks ini Pak ada udara di dalam paru-paru di dalam pembungkus paru-parunya Bapak itu seharusnya tidak ada. Nah, itu komplikasi dari penyakit parunya Bapak yang bagian atas. Ya, jadi bagian paru-paru ini ada komplikasi ini. Ya, nah untuk selanjutnya apakah Bapak ada pertanyaan terkait dengan penjelasan foto Bapak ini? Sudah jelas ya. Jadi nanti setelah kami laporkan apa hasilnya, Bapak boleh ambil dibantu oleh Dokter Muda Rifki. Setelah itu Bapak bisa membawa hasilnya kepada dokter interna untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya, Pak ya. Ya, Dok. Makasih Pak ya. Makasih, Dok. Ya, silakan. Mari Pak, saya antar. Jadi tadi kita sudah ketemu dengan Pak Nasar ya yang melakukan foto toraks. Nah, kemudian coba perlihatkan foto toraksnya. Kita pasang ya di light box. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan terkait dengan foto toraks Pak Nasar ini? Dok, saya mohon izin. Ya. Terkait dengan foto toraks Pak Nasar ini, seperti yang dijelaskan bahwa terdapat bercak infiltrat Ya. dari lobus superior hingga lobus inferior, Dok, serta core dan aorta, Dok, tampak normal, dan sinus diafragmanya juga tampak normal, Dok. Dan untuk tulang-tulangnya intak, Dok, dan soft tissue homogen, Dok, normal. Iya. Kemudian apa yang kamu pikirkan kalau sudah ada yang deskripsi interpretasi yang tadi, apa yang kamu pikirkan terkait diagnosanya pasien ini? Baik, Dok, dari interpretasi yang saya jelaskan tadi, Dok, dikaitkan dengan gejala klinis yang kami temukan, Ya. kami mengarahkan pasien ini terjadinya ada TB paru aktif, Dok. Pasien datang dengan gejala batuk, kemudian ada riwayat sesak, ya, ada riwayat kemudian keringat dingin. Menurut Rifki, kira-kira diagnosis bandingnya apa? Menurut saya, Dok, untuk diagnosis bandingnya, saya pikirkan ini pneumonia, Dok. Kenapa Rifki mengatakan ini pneumonia? Karena, Dok, ada bercak infiltrat pada kedua lapang paru, Dok. Ya, jadi ini adalah foto toraks ya. Rifki tadi sudah menjelaskan dengan jelas kepada Pak Nasar, sudah menjelaskan dengan Rifki juga bahwa Rifki mengatakan tadi sudah benar ya Rifki bahwa mengatakan ada bercak infiltrat mulai dari lobus superior sampai inferior kedua paru ya, lesinya juga luas. Kemudian Rifki mengatakan ada fibrotik. Setelah itu Rifki mengatakan lagi bahwa menilai juga jantung, sudah tepat ya Rifki, selain kita menilai paru-paru, Rifki juga tidak lupa menjelaskan tentang bagaimana jantung dan pembuluh darahnya. Kemudian Rifki menjelaskan juga tentang bagaimana diafragma dan sinusnya. Tidak lupa pula bahwa ini adalah foto toraks. Rifki menjelaskan tentang tetap menjelaskan tentang tulang-tulang dan soft tissue-nya. Ya, jadi sudah cukup baik Rifki menjelaskan apa yang ada di foto toraks pasien Pak Nasar ini. Ya, kemudian menurut Rifki apa tadi yang Rifki belum sebutkan yang tadi saya jelaskan kepada pasien? Baik, Dok, mengenai yang saya lupa tadi, Dok, saya lupa adanya udara bebas pada kafum pleura Ya. sebelah kanan pasien. Ya. Jadi saya sempat terlewatkan tadi, Dok. Ya, jadi Rifki tadi terlewat, tidak menjelaskan dan tidak mendeskripsikan tentang adanya udara bebas, ya, gambaran hiperlusen avaskuler pada hemitoraks kanan. Ini merupakan gambaran dari pneumotoraks, ya. Jadi Rifki tadi lupa mengatakan itu, ya. Jadi untuk berikutnya bahwa kita tidak boleh hanya melihat diagnosis pasien berdasarkan apa yang ada hasil anamnesis, ya. Tadi hasil anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan foto, terdapat bercak infiltrat yang luas, ya. Nah, itu kita mengarah ke TB paru. Jadi sudah tepat. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga bahwa selain TB paru, ada penyakit penyerta lain yang bisa menyertai, ya. Penyakit penyertanya itu bisa pneumotoraks,
bisa efusi pleura, bisa atelektasis. Ya, jadi kita tidak boleh hanya melihat TB parunya saja, tetapi kita harus melihat bagaimana penyakit komplikasi lainnya, apalagi ini orang tua, ya, pasiennya orang tua. Nah, itu tadi. Kemudian kita bisa melihat lagi bahwa karena lesinya ini luas, maka sudah tepat juga bahwa Rifki mengatakan ini adalah suatu diagnosis bandingnya adalah pneumonia. Ya, nah jika kemudian kalian menemukan kasus yang sama nanti berikutnya, kita berpikir bahwa pasien ini lesinya luas, ya, kita tidak berpikir lagi bahwa hanya melakukan pemeriksaan fototoraks. Kalau misal pasien sudah melakukan kembali ke dokternya, kemudian dokter penanggung jawabnya mengatakan, menyandingkan dengan hasil laboratorium, kemudian keluarlah diagnosis bahwa bukan TB paru, maka pasien ini tentu akan dikirimkan ke kami lagi, ke radiologi lagi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan toraks. Ya, jadi bukan hanya berhenti sama fototoraks saja. Kenapa harus melakukan CT scan toraks? Karena gambaran yang seperti ini itu bukan hanya dimiliki oleh TB paru. Apalagi kita kondisi pandemi saat ini, ya. Kondisi pandemi tentu kita tidak boleh hanya memikirkan TB paru saja, tetapi kita harus memikirkan yang tadi diferensial diagnosis yang disebutkan oleh Rifki. Nah, itu bisa menjadi gambaran yang seperti ini di fototoraks. Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait pasien ini? Mungkin sudah cukup, Dok, sudah cukup jelas. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan nanti kalau dapat pasien yang seperti ini, pola berpikirnya sama yang seperti tadi, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih. Demikianlah video mengenai aktivitas pembelajaran bedside teaching dan 1 minute preceptor. Semoga dapat bermanfaat. Saya Dr. Sofi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.